Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jakarta Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam acara Wisdom ini, saya sangat bersyukur sama Bapak Ibu Saudara sekalian atas apa yang kita bisa dapatkan. Saya sudah meninggalkan 3 lagi rekaman Bapak Ibu terkait dengan pelajaran Alkitab kita. Anda bisa menyiapkan seluruh peralatan yang Anda butuhkan, Anda bisa mengulangnya, Anda akan belajar lebih baik lagi. Saya berdoa, biarlah Tuhan memberikan Bapak Ibu pengertian yang lebih dalam lagi. Saya juga akan mengajar yang lebih baik lagi, dan kita semua akan dibawa semakin mencintai Tuhan. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk Anda semua yang sudah memberikan doa, daya, dan dana kepada kami. Kami akan menggunakan itu untuk kepentingan kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu, kami berdoa. Anda sedang mengalami sakit penyakit, Anda mengalami satu kelemahan dalam tubuh, Tuhan yang menyempurnakan, menyembuhkan itu, dan buat engkau bisa berlari lagi bagi Tuhan. Anda yang dikelilingi masalah tentang masalah keuangan, Tuhan memberikan kelebihan dalam hidup Anda supaya engkau bisa lepas dari semua ini. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Terlebih bagi Anda yang mengalami semua masalah kehidupan di muka bumi ini yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan yang baik itu, yang menjanjikan hal yang baik kepada Anda dan saya, Tuhan jugalah yang akan membebaskan Anda dari setiap masalah yang ada. Hanya engkau ikut Tuhan, engkau percaya sama Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan bagi hidup Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja saya bisa katakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih lagi semuanya, terima kasih, selamat menyaksikan acara ini. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jakarta Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, para penggemar dari pelajaran Alkitab. Nah Bapak Ibu, kita mengerti tentang sebuah kata-kata promised land, tanah yang terjanji, yang selalu ada kalau kita membaca firman Tuhan. Tanah terjanji itu adalah tempat daerah Kanaan, yaitu adalah negara Israel sekarang, yang Tuhan pernah berjanji bahwa ke tempat itulah engkau akan dijanjikan perkara yang baik. Bapak Ibu, orang Israel itu menderita, dibawa ke sebuah tempat di Mesir, dan di sana hidup mereka menderita karena mereka ditindas oleh Raja Asyur. Aneh ya Bapak Ibu, kok Mesir tapi Asyur Pak? Ya, Alkitab berkata bahwa sebetulnya raja yang memerintah di Mesir adalah keturunan dari Asyur. Dan setelah bertahun-tahun orang Israel kendalikan oleh orang Asyur, satu ketika Raja Mesir itu mulai memberikan sebuah beban yang begitu berat pada orang Israel. Orang Israel sudah tidak bisa menerimanya. Mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan membawa mereka keluar. Kita sudah ada tahu, ada di banyak hamba Tuhan membahas kisah ini. Mereka keluar, dan ternyata mereka harus pergi ke tanah pelataran. Mereka masuk ke sebuah tempat, dan mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka menolak Tuhan, mereka harus berputar-putar di sana selama 40 tahun kurang lebih. Nah, Bapak Ibu, setelah berputar-putar di padang gurun, mereka sudah kering, kurang makan, kurang minum, dan ada mujizat Tuhan yang berlimpah di sana. Satu ketika Tuhan berjanji tentang promised land. Sebuah tempat yang indah yang Tuhan katakan, engkau akan melihat madu, susu, lemak, anggur, dan ada banyak sekali airnya di sana, dan akan indah sekali. Bapak Ibu, promised land adalah sebuah janji Tuhan. Anda akan menyebutnya sebagai sebuah, promised land itu adalah sebuah kegirangan, sukacita, tempat yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Kemenangan adalah tempat untuk mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tempat kita berpesta dan bersukacita di tanah terjanji. Promised land. Bapak Ibu, itu tidak salah. Itu semuanya benar. Tapi kalau kita melihat hari ini di kitab perjanjian, dan kita melihat fakta yang terjadi, ternyata Anda kan kaget. Ternyata promised land itu adalah juga merupakan sebuah padang belantara. Itu adalah padang yang terjadi padang gurun di Yehuda, padang gurun di Arabia, dan padang gurun di Negev. Itulah bagian dari padang gurun yang ada. Bagaimana mungkin kalau kita melihat, ini kan promised land Pak. Bagaimana mungkin Tuhan masih menyertakan padang gurun di promised land?
Di Promised Land ini, kalau kita melihat, ternyata padang gurun yang pernah didatangi oleh orang-orang Israel di tanah-tanah sebelumnya, itu adalah merupakan bagian dari Promised Land. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, dari sini kita mengambil satu sikap, satu isi hati Tuhan. Kita mengerti bahwa inilah yang Tuhan maksud dengan Promised Land. Kita membaca sebentar Bapak Ibu ya. Di kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4, setiap lembah harus tutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit harus jadi tanah yang rata. Tanah yang berkelekuk-lekuk dan akan menjadi dataran. Bapak Ibu, di sini kita melihat sebuah gambaran. Tuhan memberikan hal ini kepada orang Israel. Jadi orang Israel waktu dia masuk ke tanah perjanjian itu adalah sebuah gurun. Bagian dari gurun. Ada gurun di tanah perjanjian. Tapi Bapak Ibu, tanah itu akan diubah. Kita mengerti orang Israel maju dalam berpikir dalam teknologi, sehingga tanah yang ada di situ diubahkan. Tetapi Anda harus mengerti, iklim di sana adalah iklim gurun. Kenapa kalau orang bertanya, kenapa sih di tempat tanah terjanji yang Tuhan janjikan kepada umatnya, kok ada padang gurun yang sama seperti waktu Tuhan berjanji? Tanah yang didapatkan, yang diperoleh bangsa Israel, adalah tanah yang sama situasinya dengan tanah waktu Tuhan berjanji. Bapak Ibu, inilah kita melihat adalah sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Di dalam tanah terjanji hidup Anda. Di sebuah janji Tuhan yang besar dalam hidup Anda. Tuhan katakan bahwa Tuhan menjanjikan kepada Anda sebuah hal yang baik. Tetapi yang baik itu harus engkau dapatkan. Karena orang Israel akan mengubah padang gurun itu menjadi tanah yang subur kalau dia mengikut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ajaib sekali Bapak Ibu. Kadang kita berpikir, inilah janji Tuhan mengenai tanah terjadi bagiku. Tapi waktu Anda masuk ke sana, kenapa tanahnya seperti ini? Kenapa suasana seperti ini? Orang Israel berkeliling selama 40 tahun. Tetapi orang Israel sebetulnya waktu dia menyeberang sungai dan dia masuk tanah terjanji itu, kondisinya iklimnya masih sama, masih panas juga. Anda mengerti, panasnya di sana jauh lebih panas daripada di Indonesia, Bapak Ibu. Anda akan berpikir bagaimana mungkin ini terjadi. Tetapi itulah maksud Tuhan. Tuhan mengingat engkau dan saya mengerti bahwa rencana Tuhan itu tidak selesai pada saat engkau menerima janji itu. Janji itu harus engkau dapatkan dan engkau mengubah janji itu pelan-pelan menjadi satu yang bermutu. Sebetulnya Bapak Ibu, di muka bumi ini, di mana bumi Anda sekarang hidup, di mana bumi Anda sekarang ada, di mana Anda sekarang berpijak, itu sebetulnya merupakan sebuah contoh yang Tuhan berikan dalam hidup Anda untuk Anda kerjakan. Tetapi janji Tuhan yang terakhir, nanti waktu Anda dan saya ada di rumah Bapa. Hari ini kita menerima janji, tanah perjanjian, the promised land, sebagai suatu tempat yang harus kita olah, menjadi baik di depan Tuhan, menjadi indah di depan Tuhan, menjadi bermakna di depan Tuhan. Tetapi itu belum semuanya. Ini baru contoh kecil, ini baru contoh yang sedikit. Hal ini tidak menjadi sebuah hal yang Tuhan janjikan menjadi sebuah hal yang utama. Tetapi hal ini hanya sebuah contoh. Apa yang kita dapatkan nanti di sorga, jauh melebihi ini semua. Tuhan mengatakan pada kita sebetulnya, kalau engkau masuk menerima janji itu, engkau akan mengolahnya bersama dengan Tuhan, dan engkau melihat kemenangan engkau dapatkan. Sentosa engkau akan terima.
kedamaian engkau akan dapatkan, sukacita engkau akan dapatkan. Firman Tuhan berkata, semuanya engkau akan dapatkan, tetapi ikut Tuhan adalah hal yang penting Anda mengerti. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kenapa Promised Land menjadi sebuah tempat yang suasananya juga panas, tetapi Tuhan berkata, aku bisa mengubah itu. Engkau dan saya ikut Tuhan, percaya sama Tuhan, satu persatu ikut Tuhan, dan kita ngikut Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan katakan, engkau akan melihat perbuatan yang dahsyat, engkau akan melihat hasil yang dahsyat, engkau akan terima, engkau akan makan, sampai engkau menghadap aku nanti di rumah Bapa. Inilah rencana Tuhan yang besar. Jadi selama di muka bumi ini, Bapak Ibu, Anda mengerti, bumi yang sekarang yang Anda hidupi ini, tidak dijanjikan kepada Anda, engkau akan menerima. Engkau nanti akan, saya dan saya akan hidup di bumi yang baru. Langit baru, bumi baru, LB3 ya Bapak Ibu ya. Itu adalah sebuah tempat yang Tuhan janjikan bagi orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, janji Tuhan ini akan digenapi nanti pada saat kita pergi kepada Tuhan. Dan di bumi ini adalah sebuah contoh yang terjadi engkau dan saya menjadi pengikut Yesus. Hari ini, milikilah pengertian. Kalau Anda mendapat janji dari Tuhan, pegang ini. Jangan sampai lepas. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Shalom.